kembali lagi di konten berbisik. Berbincang asik UKM Jurnalistik. Apa nih Kak tema dari konten berbisik kali ini? Oke, jadi tema yang terpilih kali ini adalah Inspiring Others Through Achievement. Nah, dengan saya nih Putu Bella Seviantari dan rekan saya Kade Ariandini, serta narasumber kita kali ini ada Kak Iko Manggede Slamet Kumara Priyatara. Hai Kak. Halo, Kak. Oke, kita boleh panggil apa nih Kak? Komang boleh atau Selamat boleh. Oke, jadi agar lebih akrab lagi, kita akan panggil Kak Slamet. Apa kabar Kak? Baik, kalian gimana kabarnya? Baik, baik. Untuk kesibukan kakak apa nih sekarang? Kesibukan yang Kakak jalan kali ini? Ya, untuk sekarang masih KKN sampai bulan November ini. Di sela-sela KKN ini saya juga ngajar di salah satu SMA di Pempatan. SMA ini salah satu yayasan sebenarnya. Yayasan. Ya, Pasraman. Nah, itu aja sih untuk Di bawah saya. udah hebat ya, sambil kuliah, sambil kerja, sambil ngajar. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita mau perkenalan dulu. Coba deh kakak ceritain latar belakangnya kakak lebih lanjut biar kita bisa lebih mengenal Kak Slamet. Biar lebih akrab. Iya. Sebenarnya ceritanya lumayan panjang sih ya, tapi saya awali dari sini aja ya. Saya itu nama lengkapnya Iko Manggede Slamet Kumara Priyantara. Saya itu anak ketiga dari 5 bersaudara. Cuman yang masih itu saya dan adik perempuan saya. Terus sekarang saya masih sama bapak aja. Ibu saya udah meninggal tahun 2021 karena sakit. Pas awal-awal mulai perkuliahan dah waktu itu ibu saya sakit. Kemudian ibu saya meninggal pas saat itu. Terus setelah ibu saya meninggal, akhirnya saya diajak ke rumah nenek untuk tinggal di sana. Di rumahnya bapak yang istilahnya rumah bapak waktu muda gitu lah, di mana tempat bapak lahir waktu itu. Di sana saya diajak tinggal. Terus rumah yang sebenarnya itu masih di sana ditinggali bapak. Kadang-kadang di sana juga jadinya punya 2 tempat tinggal lah itu. Kadang di sana, kadang sama nenek gitu. Terus pas masuk kuliah itu ya awalnya saya juga gitulah, pendiam orangnya. Jarang ngomong, tapi lama-lamaan kan temu teman baru, jadinya mulai akrab gitu. Ya memang gitu saya soalnya kalau ketemu orang baru agak canggung gitu. Sampai akhirnya mulailah berjalan waktu, akhirnya saya mulai bisa lah ngomong gitu. Dan bapak saya kebetulan ngajar di salah satu SMP di Pempatan sebagai guru bahasa Indonesia di sana gitu. Dan ya bapak juga memotivasi saya untuk terus kuliah sampai saat ini gitu. Sampai semester 7 sekarang. Terus pas kuliah itu saya memilih jurusan atau prodi bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, karena ya saya mau nyoba melatih kan di sana ada komunikasi gitu. Jadi ya mencoba untuk belajar buat ngomong biar bisa public speaking gitu ya. Sampai akhirnya ya waktu berlalu jadi saya sampai pada titik ini gitu. Sebelum itu kita mengucapkan turut berduka cita. Iya. Semoga Kak selalu termotivasi. Ya, dan semoga almarhum diterima di sisinya, dan semoga kakak tetap semangat walaupun hanya didampingi oleh ayah sekarang ya, sama adik perempuan. Adik perempuan ya? Iya, adik perempuan. Tapi saya mau highlight tadi yang pas masuk perkuliahan kakaknya baru bisa melatih public speaking ya, juga baru keluar dari zona nyamannya, dari introvertnya gitu. Emang benar sih kalau misalnya kita kuliah tuh emang menumbuhkan
apa ya, menumbuhkan jati diri, percaya dirinya kita. Iya. Walaupun dimanapun kita kuliah. Terus awal mula kakak pengen kuliah, coba ceritain dong kenapa memilih ITP Markandia Bali. Nah, ini ceritanya penuh dengan gini ya, plot twist sebenarnya. Waktu dulu kan zaman COVID waktu itu, pas udah mau tamat, pikirannya ya udah nggak kepikiran mau lanjut kuliah gitu. Tapi tiba-tiba ada pengumuman dari kuliah kampus baru, namanya ITP Markandia Bali. Ternyata dulunya adalah STK IPIT Suar Bangli. Terus dibaca-baca, sepertinya cocok dengan biaya yang ya menjangkau lah untuk ekonomi yang sekarang ini. Sampai akhirnya bapak saya bilang, daftar di sini yuk mang gitu. Yuk daftar di sini. Terus akhirnya daftar, akhirnya keterima di sini lewat jalur kuliah gratis kalau nggak salah. Cuman dibebankan biaya SKS saja gitu. Berarti kakak dari beasiswa yang ada, yaitu beasiswa KIP kuliah gratis, kakak dapatnya yang kuliah Iya, gratis. kuliah gratis saja. Berarti itu hanya bayar SKS saja kak ya? Iya, bayar SKS saja. Nah terus kakak ambil jurusan apa nih di ITP? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. PBSI ya? Iya, PBSI. PBSI. Berarti kakak ini kenapa ngambil PBSI? Ya, pertamanya agak bimbang juga sebelumnya mau milih jurusan apa gitu. Tapi setelah dilihat-lihat, kayaknya yang program studi pendidikan lebih menjangkau untuk pembayaran kuliahnya. Sampai akhirnya saya memilih untuk di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain juga untuk melatih keterampilan yang udah saya punya, tapi juga mau nyoba hal baru kayak melatih public speaking kayak gitu. Sampai saya udah bisa sampai saat ini. Dan salah satu alasannya juga ya mau meneruskan jejak bapak saya gitu. Saya di dunia perguruan. Oke, saya juga pernah dengar nih kak, karena kita kan juga satu kampus. Saya pernah dengar kalau kakak itu punya karya tulis ya, kalau nggak salah di salah satu aplikasi novel. Coba dong kak ceritain judul atau kok bisa awal mula kakak bisa nulis. Dulu kalau tidak salah akhir SMP sudah mulai saya daftar di salah satu platform novel online kalau nggak salah waktu itu. Cuman baca-baca aja sih sampai akhirnya masuk zaman COVID. Waktu itu kan diam aja di rumah selain buat tugas dari tugas sekolah. Akhirnya tiba-tiba aja dapat inspirasi, akhirnya mencoba untuk membuat karya pertama yang judulnya kalau nggak salah Crystal Fairy and the Swordman. Di sana udah dibaca belasan ribu kalau nggak salah. Udah belasan ribu, udah banyak. Dan sekarang udah sampai 13 karya ya, yang udah keren di banget. sana. Apa tuh kak? Salah satu karyanya bisa disebutkan? Salah satunya yang saya tulis dan terkenal cukup sampai ini, kalau nggak salah misteri, Soulfish Mystery kalau nggak salah. Soulfish Ya Mystery. judulnya pakai bahasa Inggris biar biar ya trendingnya kan bahasa Inggris. Jadi itu tentang apa namanya itu memecahkan misteri, Memecahkan tentang misteri. teror itu. Jadi itu juga udah dibaca sekitar 30.000 sehingga banyak ya kak. ya. Menarik banget ya kalau Iya. kita dengar dari judulnya aja menarik, jadi pengen baca. Keren banget judulnya ya. Oke, selain kakak menulis novel, kan pastinya di kampus tuh membuat artikel. Kakak udah pernah belum membuat artikel yang sampai dipublish? Sudah pernah waktu PPL kalau nggak salah. Ya. Sampai dipublish? Ya sudah publish sekarang di keren. Sinta 4. Judulnya kalau nggak salah analisis teks pada buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 terbitan Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Udah publish waktu bulan Juli lalu.
di Sinta 4. Sinta 4. Ya. Hebat banget ya. Udah pinter nulis novel, buat terus udah punya artikel sendiri. Terus selama menulis apa sih tantangan kakak dalam menulis. dalam menulis? Tantangan dalam menulis yang pertama pastinya inspirasi. Ya, inspirasi dan juga apa namanya itu kayak mood itu. Mood, tergantung mood berarti ya Kak? Tergantung mood. Benar-benar. Ya, kalau dapat inspirasi, mood dapat pasti jalan. Langsung kerjakan. Ya, kalau moodnya buntu, inspirasinya juga buntu, ya nggak jalan. Benar. Bener banget sih ya. Yang paling utama sih sebenarnya tantangan dalam segala hal yang kita kerjakan adalah mood. Kalau misalnya udah nggak mood, bener-bener nggak pasti udah nggak bisa jalan. Proyek atau karya terbaru yang sekarang sedang kakak kerjakan ada nggak? Proyek yang Atau karya sekarang ya kayak apa namanya kayak cerpen ada di yang saya publish di laman-laman atau web sama salah satu platform novel digital itu saya upload di sana. Dan sekarang kebetulan saya KKN juga, jadi mau nyoba inovasi baru kayak membuat kayak bahan bacaan kayak gitu buat bahan bacaan. Ya buat anak SD sama nanti ketika pas KKN berjalan mungkin mau mengadakan les atau apa lagi. Berarti itu salah satu proker yang kakak bentuk di KKN. Kakak KKN-nya di Nongan ya? Iya, di Nongan. Kalau nggak salah, Nongan itu tuh rumahnya Panbalang Tama. Iya, terciptanya cerita Panbalang Tama. Jadi kakak sekarang progresnya itu juga? Iya, kebetulan sebelumnya kita rencananya mau buat proyek besar, lumayan besar juga. Namun kendalanya adalah waktu dan juga dana. Jadi kita persempitkan, jadi manfaatkan Panbalang Tama itu sebagai wahana di dalam proker kita. Kayak penguatan literasi lewat cerita Panbalang Tama, untuk pendidikan karakter lewat cerita Panbalang Tama juga kayak gitu. Sama memanfaatkan cerita Panbalang Tama ini dalam kegiatan sebagai bahan bacaan literasi juga gitu. Berarti bentuknya apa tuh Kak medianya? Nah, medianya ini beragam juga. Teman-teman di KKN Nongan ada yang mau memanfaatkan buku cetaknya sebagai bahan baca literasi juga. Ada juga yang memanfaatkan sebagai media untuk menguatkan pendidikan karakter gitu. Kalau saya mungkin nantinya di bahan bacaan. Bahan bacaan. Ya. Karena suka menulis juga ya. Bagus banget sih Kak, banyak banget ya ternyata karya-karya Kak Slamet. Bahkan udah ada artikel yang sudah publish. Apa sih Kak yang menginspirasi dan memotivasi Kakak sampai ada di titik ini gitu? Sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini orang pertama ya sudah pasti keluarga. Bapak, adik dan keluarga yang ada di rumah. Dan juga saya juga sering mencari inspirasi lewat film kadang-kadang kalau mau menulis gitu. Tapi yang jelas dari motivasi itu adalah dari keluarga. Bapak terutama selalu memotivasi kuliah gitu. Jangan pernah nyerah gitu. Ya walaupun itu SKS-nya agak mahal ya. Ya mahal. Tapi Bapak tetap semangat. Iya, tetap semangat untuk membantu dan berjuang agar anaknya tetap kuliah. Iya. Kalau adiknya Kakak juga kuliah di ITP Markania Bali? Iya, di ITP Markania Bali juga. Udah semester berapa kalau boleh tahu? Udah mau semester 3. Udah semester 3. Ya. Jurusan? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oh, PGSD. Iya, PGSD. Oh, beda. Berarti ngambil jurusannya berbeda ya? Iya. Oke. Nah, ini mungkin lebih ke ranah sensitif nih Kak. Mohon maaf. Sebelumnya kami izin bertanya kalau boleh. Pernah nggak sih Kakak dari keistimewaan yang Kakak punya, pernah nggak sih ada yang ngebully, ada yang merendahkan mungkin di perjalanan Kakak dari sekolah atau di rumah, mungkin ada yang ngebully anak-anak seumuran gitu? Pernah nggak?
Pernah sih waktu SD dulu pernah, SMP pernah. Kalau SD itu saya pernah kalau nggak salah dari kelas 2 kayaknya, kelas 2, kelas 1 udah mulai dah. Kelas 1 kan ibaratnya kayak ada kelompok teman-temannya gitu. Saya tuh kayak dijauhin gitu. Nah, terus ada juga waktu itu pernah kayak nggak diajak tapi terasingkan gitu di kelas itu. Cuman beberapa aja itu, kadang-kadang ada juga yang ini beda, jangan diajak gitu, dijauhin gitu. Karena di SD itu kan masih kelas 1 tuh kan masih masa masih peralihan ada dari TK ke SD. Iya. Dari balita ke anak-anak. Iya. Di SMP, SMK, SMA Di SMP pernah juga ada kalau nggak salah sempat juga disuruh buat dia nyuruh buat tugas itu. Saya disuruh nuliskan, kerjain. Iya, saya yang kerjain. Gimana caranya kakak menyikapi mereka tuh? Ya saya terima aja. Tapi kalau di perkuliahan masih nggak ada yang ngebully? Di perkuliahan dari SMA syukurnya udah enggak. Berarti emang sih kalau dari SMA itu, SMA kan udah remaja, dia udah punya, Sudah mulai dewasa pemikirannya. udah punya perasaan, Udah ngerti lah satu sama lain. Jadi, berarti SMA dan perkuliahan itu termasuk masa-masa yang aman ya? Ya, masa aman. Masa-masa terindahnya kakak. Kalau nggak salah kakak itu ikut di UKM Persmasika ya? Iya, ikut. Apa sih? Coba deh jelasin kenapa harus milih UKM Persmasika selain kakak suka nulis. Jadi alasannya ketika saya milih UKM Persmasika, selain saya suka karena juga suka menulis, jadi saya mau nyoba hal baru juga. Jadi ketika hasil tulisan saya itu kan dipublish kan di media sosial, jadi semua orang mungkin bisa baca dan penulisan yang saya tulis itu bermanfaat buat orang lain. Nah selain itu di Persmasika kan ada ini juga kayak host, kayak sekarang ini kan saya mau melatih public speaking biar bisa kan kayak melatih percaya diri buat ngomong di depan banyak orang gitu. Karena kan saya juga kembali lagi, saya itu adalah orang pendiam. Ya benar banget. Jadi di UKM Persmasika ini kita pun yang sebenarnya saya juga introvert, kita pertama kali first time ada di sini sebagai host dan ketemu dengan narasumber yang sangat hebat. Bahkan kemarin di Instagram ada juga konten beliau yang jumlah share dan like-nya paling banyak. Hebat sekali. Keren banget Sih kakak, kita sangat terinspirasi dan sangat tertampar dengan pencapaian kakak. Ada nggak pesan kakak untuk semua teman-teman agar termotivasi untuk menulis seperti kakak, menulis novel, artikel yang sampai dipublish dan banyak sekali orang yang melihat? Ada nggak pesannya? Kalau pesan dari saya ya jangan patah semangat. Yang pertama kan pasti kalau mau menulis intinya adalah kita harus menulis apapun yang ada di pikiran kita. Betul. Ya walaupun mood kita kadang-kadang nggak mendukung, tetapi tuliskan aja apa isi hati kita dan pikiran kita ke dalam tulisan. Nah lewat tulisan itulah kita bisa dikenang. Ya benar banget. Dikenang. Karena kita terkenal juga bukan hanya lewat ngomong di depan kamera atau ini, tapi bisa juga lewat tulisan. Itu aja pesan saya. Jadi untuk kita yang malas-malasan, masih malas-malasan, jangan sampai patah semangat, yang mungkin kurang yang ada masalah di hidupnya, karena kita nggak tahu bahwa orang lain juga punya masalah. Jadi Sobat Ipers, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari narasumber kita kali ini. Betul sekali. Seperti kita dapat menginspirasi untuk membuat novel, membuat artikel yang tentunya bisa dilihat dengan banyak orang, yang bisa
buat diri kita bangga, bukan diri kita saja tapi keluarga, teman-teman, semuanya ya orang-orang terdekat. Dan juga tetap semangat walaupun orang lain menganggap kita ada kurangnya, padahal itu kurang itu bukan sebuah hal yang harus dijadikan aib, tapi hal istimewa yang harus dibanggakan dengan prestasi salah satunya. Banyak sekali hal-hal inspirasi yang bisa kita korek dari narasumber kita kali ini, yaitu Kak Slamet. Namun sayang sekali Waktunya sudah tidak cukup. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi di next konten berbisik. Kak Slamet, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin sedikit ya. Ya. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Setiap langkah yang kita jalani pasti ada harapan di dalamnya. Terima kasih ya Kak atas waktunya dan telah hadir kali ini menjadi narasumber kita. Oke, sekian dari kami. Kita ketemu lagi di next konten berbisik. Salam jurnalis.